Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya apa? Nah, ini di sini kalau kita melihat penafsiran para ahli tafsir, maka banyak dari ahli tafsir mayoritas mengatakan apa? Manusia itu maksudnya akan terus lalai sampai ia mati. Kalau sudah mati, sudah berhenti dia kelalaiannya. Manusia itu akan terus memperbanyak segala sesuatu dan melalaikannya sampai dia mati. Maka sudah berhenti kelalaian dan memperbanyaknya. Tapi yang unik dalam firman Allah, yang ajib dan mengagumkan dalam firman Allah adalah apa? Allah menggunakan hatta zurtumul maqabir. Kekuburan itu hanyalah ziarah. Orang ziarah itu, saya bertanya kepada jamaah sekalian, normalnya orang berkunjung itu lama atau sebentar? Sebentar. Berarti Allah ingin mengisyaratkan di sini, sekalipun kalian itu meninggal, mati, dimakamkan, itu hanya sebatas ziarah aja. Posisi kalian di dalam kubur itu seakan-akan seperti orang yang sedang berkunjung. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan di akhirat. Kalau seandainya kehidupan di alam kubur itu hanya Allah gambarkan sebagai kunjungan, padahal mungkin seseorang itu meninggal sudah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Allah sebut dengan apa? Kunjungan. Bagaimana dengan kehidupan orang di dunia? Kalau kehidupan di alam akhir, di alam kubur, alam barzakh ini, Allah sebutkan zurtumul maqabir, kalian berziarah di kuburan. Maksudnya kalian meninggal itu disebut dengan kunjungan. Hanya sesaat masuk ke liang lahat, nanti ada waktunya dibangkitkan dan melakukan menjalani kehidupan yang abadi di surga atau neraka. Itu alam barzakh, alam kubur Allah sifati dengan kehidupan yang bentuknya seperti kunjungan. Lalu kehidupan di dunia ini seperti apa? Kita bertahan berapa lama? 70, 60, 80, 100 tahun? Kita mengenal kakek, nenek, buyut kita sudah berapa ratus tahun mereka meninggal. Tapi Allah sebut sebagai apa? Ziarah. Mereka ini hanya berkunjung sesaat. Setelah itu akan abadi di akhirat. Di surga atau neraka. Itu pilihannya. Makanya Allah di sini ketika ingin mengingatkan diri kita ke alam kubur, juga mengingatkan diri ketika di dunia. Kalian ini lalai dan kalian terus lalai, memperbanyak sesuatu lalai sampai kalian ini masuk ke liang lahat dan itu hanyalah berkunjung. Kalau kalian di liang lahat ini hanya berkunjung, ya sadarlah di dunia ini apa lagi. Dan normalnya kalau orang berkunjung, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mau berkunjung kepada kerabat, berkunjung kepada kawan, biasanya adat istiadat orang itu apa? Membawa apa? Oleh-oleh. Membawa bekal. Membawa oleh-oleh, membawa bekal. Lihat Allah gambarkan. Normalnya orang kalau kita mau berkunjung kepada kawan, kita bawa bekal agar kita menghormati. Kalau kita mau menghormati, hubungan kita baik, yang bawa oleh-oleh, bawa makanan, bawa apa untuk menghormati. Allah gambarkan di sini keadaan manusia yang masuk ke liang lahat tadi seperti berkunjung. Artinya Allah ingin mengisyaratkan apa? Kalau kamu benar-benar ingin memuliakan Rabbmu dan bertemu nanti di alam kubur itu, artinya apa? Maka siaplah bekalmu. Maka siapkanlah bekalmu di mana? Sebelum kamu berkunjung. Di mana berarti? Di alam dunia ini. Di alam dunia ini kita mempersiapkan bekal. Lihat, hatta zurtumul maqabir. Ini kalau kita melihat dari penafsiran secara umumnya para ahli tafsir. Yaitu apa? Orang akan lalai, memperbanyak segala sesuatu yang membuatnya ia lalai sampai pada akhirnya ia wafat dan masuk ke liang lahat, baru ia sadar ternyata selama ini dia lalai, berhenti dari kelalaian itu. Tapi apabila kita melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazurul qubur atau fazurul qubur fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dahulu kala aku melarang kalian untuk berziarah, berkunjung ke pemakaman, ke kuburan. Saat ini kata Rasulullah, kunjungilah, berziarahlah ke pemakaman. Maksudnya berziarahnya kapan? Masih hidup kan? Berarti kalau kita mengikuti penafsiran yang tadi awal, maksudnya hatta zurtumul maqabir itu orang itu akan tersadarkan kalau sudah meninggal. Kan begitu. Baru dia sadar kalau dia melalaikan. Tapi kalau kita memahami dengan sabda Rasulullah yang ini, maksudnya apa? Salah satu solusi agar seseorang itu tidak terlalaikan dalam hal-hal duniawi dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak mengunjungi kuburan. Kenapa kata Rasulullah? Fazurul kubur fa innaha tuzahidud dunya atau tuzahidu fid dunya. Kamu ketika datang ke kuburan itu membuatmu itu zuhud dalam perkara-perkara dunia. Berarti kalau orang zuhud dalam perkara dunia akan terlalaikan dirinya? Tidak. Sadar. Berarti tersadarkan. Makanya Allah ketika berfirman tidak mengatakan hatta tamutun sampai kalian meninggal. Enggak. Alhaakumut takatsur, kemudian selanjutnya apa? Hatta tatawaffaun, hatta tamutun. Enggak. Sampai kalian mati enggak? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah ke kuburan. Maksudnya berziarah bisa jadi maksudnya berziarah. Penafsiran para ulama secara keumumannya itu apa? Maksudnya berziarah sudah mati dan ditempatkan di kuburan itu. Maksud juga berziarah adalah orang yang masih hidup menziarahi pemakaman ini untuk mengingatkan kehidupan akhirat dan menghentikan kelalaian dalam memperbanyak segala sesuatu. Maka Allah berfirman dengan apa? Hatta zurtumul maqabir. Mencakup, meliputi dua keadaan. Yang mati juga akan teringatkan dan terhentikan dari kelalaian. Yang hidup juga solusinya agar mereka tersadarkan adalah perbanyaklah menziarahi kubur. Itulah yang Allah Azza wa Jalla yang sampaikan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Makanya dalam fikih itu dibahas salah satu yang dianjurkan, disunnahkan bagi seseorang itu adalah menziarahi kubur. Tujuannya apa? Karena Rasulullah bersabda apa tadi? Fa innaha tuzahidu fid dunya, membuat kita itu zuhud dengan kehidupan dunia. Dan wa tudzakirul akhirah, mengingatkan kita kepada hari akhir. Itu tujuannya. Sehingga dianjurkan, disunnahkan kita mendatangi kubur, melihat. Kita tahu pada akhirnya suatu saat nanti aku juga akan masuk dalam lubang yang sama. Sehingga kita sadar dari kelalaian itu, sehingga kita zuhud dalam dunia ini, sehingga kita dalam akhirat itu jelas-jelas kita menyadarinya ada kehidupan setelah kehidupan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman tadi apa? Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allah Azza wa Jalla berfirman selanjutnya, wahai kalian yang masih lalai, ingat kelalaian kalian akan berhenti ketika kalian mati. Atau apabila kalian ingin menghentikan kelalaian kalian, maka memperbanyaklah ziarah kepada kubur. Tapi ingat kata Allah, kalau kalian juga masih nggak mau, masih tetap lalai, atau bahkan kalian sudah diturunkan ayat ini nggak percaya, sekalipun kita sudah percaya akan mati, tapi tetap lanjut lalai juga, kata Allah, kalla saufa ta'lamun. Dan kalimat kalla di dalam Al-Quran ini menunjukkan teguran. Kalla, kalla. Teguran dan penegasan. Jadi ingat kalau ada setiap kalla, kalla itu artinya ada penegasan, ada teguran. Mengumpulkan kita dalam keadaan yang terbaik secara iman, secara Islam, secara takwa, secara ilmu, secara amal, secara petunjuk dan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan mungkin, nampaknya tidak ada gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi kalau tidak ada, alhamdulillah, karena menyingkat waktu. Baik. Kalau tidak ada, maka kita tutup saja dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.